Di universe yang ideal, kalau ada apa-apa dalam kehidupan kita, kita telepon siapa? Ada yang jahatin kita atau ada kejadian kriminal, Ya, saya polisi. polisi. Sekarang kalau polisi ngebunuh, kita telepon siapa? Batman. Ya, mungkin cuma nggak ada Batman. Jadi ini bukan jokes guys, ini Indonesia dalam keadaan yang serius. Kami segenap keluarga Grombol berkabung dengan kepergian almarhum Afan Kurniawan, betul ya? Afan Kurniawan, ojol yang ikut berpartisipasi dalam demo kemarin 28 Agustus 2025. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik, dihapuskan dosa-dosanya, dan keluarga Amin. keluarga juga diberikan kekuatan. Dan doa kami bersama adalah, dan kita bersama adalah, semoga bangsa ini cepat pulih dari sakitnya, dan pelaku atau oknum atau aparat yang tidak menjalankan praktiknya secara prosedural dan menyalahi aturan harus ditegakkan keadilannya, harus dihukum seberat-beratnya sesuai perkataan Presiden tadi pagi. Betul Ya. sekali. Dan yang merasakan rasa sakit, karena kita semua sakit, yang di jalanan, keluarga, sesama ojol dan lain-lain, mudah-mudahan kita perjuangkan ini tapi secara sehat dan tidak meluas ke hal-hal yang negatif gitu. Stay safe semua buat Stay yang demo safe. dan lain-lain. Stay safe. Stay safe, jaga diri. Ya, ini konten agak nggak enak ya, moodnya nggak apa-apa ya, tapi ini konten preview game week 3. Semoga walaupun keadaan nggak enak, ini bisa menjadi hiburan untuk kalian. Untuk jika ada keadaan misalnya tidak kondusif di jalanan, khusus di Jakarta, mungkin kalau kalian di rumah bisa menikmati konten ini secara nyaman. Jadi kita langsung masuk aja. Banyak match-match menarik minggu ini, dari Premier League, La Liga, sampai Serie A. Mungkin gue mulai dari match yang pertama. Match satu tim Chelsea, tim dari London yang sudah 3 game week tidak keluar London. Game pertama lawan Palace ke London Selatan, game kedua lawan West Ham ke London Timur, dan di game ketiga ini akan menghadapi Fulham. Derby Fulham ya. Jadi mereka berada dalam lokasi yang sama-sama di region Fulham. Chelsea menghadapi Fulham ini, kira-kira apa sih yang dipertaruhkan? Chelsea sudah datang ke Premier League dengan kegagalan karena seri lawan Palace, tapi membuktikan tajinya dengan 5-1 melawan West Ham. Dan menurut kalian kira-kira sepenting apa melawan Fulham, dan apa yang dipertaruhkan di game ini? Kalau gua ngelihat Chelsea kemarin waktu lawan siapa sebelum West Ham. Fulham sebelum lawan Chelsea ini kan lawan MU. Gua ngelihat lawan siapa? West Ham. Enggak, Fulham. Fulham, Oh, MU. Fulham, MU. Fulham, Iya, Chelsea. betul. Enggak, ini yang Fulham kan, Fulham versus Chelsea kan. Sebelum lawan MU Fulham. Ya, sebelumnya lawan MU kan. Gua lihat pertandingannya itu di menit 20 awal kendor banget Fulham, yang dimana MU mendominasi, gegen pressingnya kuat banget. Ini bisa jadi pelatihnya Fulham ini membaca permainan 20 menit awal. Seketika itu mereka bakal bermain secara serius. Yang dimana mereka punya Base di lini belakang, terus ada Iwobi, depannya Jimenez di babak kedua. Yang gua lihat adalah Chelsea ini harus memposisikan permainannya Fulham juga. Karena dia secara mentality kuat, ditambah dia punya counter attack yang top banget, dan dia selalu menggunakan mid blocknya. Sama Chelsea kelemahannya di mid blocknya. MU waktu itu benar-benar tengahnya dimatikan banget, yang akhirnya bingung Bruno-nya harus kemana posisinya segala macam. Nah ini menurut gua Maresca harus bisa menilai nih di pertandingan sebelumnya. Gua ngelihat nih harus gimana nih, kayak Palmer lu mau taruh di kiri atau biar lebih lebih nyerangnya lebih enak, lebih halus gitulah. Oke. Nah sebenarnya kalau kita ke pertanyaan selanjutnya, duel kunci mungkin Ali udah sebutin bahwa Fulham akan bermain mid block, akan menggunakan 5 pemain depannya, biasanya 3 penyerang dan 2 gelandang pivot untuk menutup jalur distribusi bola, jalur progresi bola. Nah, menurut kalian apa sih yang Chelsea lakuin untuk menanggulangi itu? Ataupun karena case sebelumnya adalah MU yang nggak bisa progresi bola, which MU juga punya kelemahan dalam build up karena nggak punya setup midfield yang oke. Apakah Chelsea by default memang lebih superior daripada Fulham? Jadi something yang harus di-worry atau enggak gitu? Sebenarnya kalau tadi mungkin nambahin dikit, apa yang dipertaruhkan ya sedikit, mungkin ini juga bisa jadi game statement juga buat Chelsea, karena kita tahu Palace sama Fulham, ya Palace luar biasa sama Oliver Glasner, tapi Palace sama Fulham ini kan sama-sama tim yang bisa dibilang secara komposisi squad itu sebenarnya menengah di Premier League.
secara komposisi squad. Cuma mungkin Oliver Glasner lebih bisa membuat pemainnya all out, akhirnya bisa juara FA dan lain. Tapi kalau ngomongin komposisi squad, kurang lebih sebenarnya Fulham dan Palace itu sama. Kalau kita lihat kemarin struggle lawan Palace, nah ini tuh sebenarnya bisa jadi statement buat Chelsea, apakah Chelsea siap nih untuk contender, atau mungkin justru nih Chelsea ternyata masih struggling sama tim-tim menengah di Premier League. Nah, balik ke duel kuncinya. Jadi yang dipertaruhkan menurut lo adalah di game ini adalah game yang bisa menentukan pandangan lo bahwa Chelsea itu contender apa enggak? Sebenarnya Karena harusnya terbukti melawan tim menengah. Bukan secara holistik, tapi patternnya jadi kelihatan. Tim-tim yang punya kualitas ini jadi tahu cara menahan Chelsea ini gimana gitu. Nah ini kan bakal jadi masalah ke depannya untuk Chelsea kalau seandainya dia main di kandang lagi dan nggak bisa dapat 3 poin gitu. Yeah. Nah masuk tadi ke duel kuncinya menurut gua, oke, tengah itu udah paling obvious, udah bakal jadi pemain yang mungkin Caicedo sama Iwobi mungkin ya, karena kan mereka bakal duel tuh Iwobi yang lebih direct ke depan, nggak Caicedo-nya. Kalau Palmer akan ketemu Sunderberg mungkin, tapi Iwobi-nya akan ketemu Caicedo di situ untuk duel tengahnya. Tapi yang mungkin menarik juga di wing play, karena kan Fulham juga ngandelin wing play-nya, sedangkan Chelsea Cucurellanya sering maju ke depan, sering ke tengah. Nah, apakah formulasi itu akan tetap dijalankan atau Chelsea akan bermain aman tanpa terlalu sering? Kalau invert pasti akan invert, tapi akan tanpa terlalu sering, jadi nggak terlalu membiarkan wing play-nya Fulham ini juga jalan gitu. Mungkin itu sih. Gua ngelihatnya jujur kalau di match ini gue lumayan pede sama Chelsea karena permainan directnya yang dipunyain sama Fulham nggak begitu mempengaruhi, dan yang Chelsea punya sekarang adalah, gue ngeliat kemarin di game lawan West Ham, adalah fluiditas, yang dimana Joao Pedro peran penting banget di situ. Gue ngerasa dia lumayan key player. Joao Pedro, Enzo Fernandez yang sempat bermainnya kalau bisa dibilang dia winger, gue ngerasa pas kemarin lawan West Ham sempat fokus dia nge-wide banget. Nah ini bakal dimaksimalin banget, dan kemarin Fulham bisa seri lawan MU itu it's a fluke. Lo lawan tim yang emang bego, jadi wajar lo seri, lo bisa dapat poin di situ. Cuman di game ini gue ngerasa Chelsea udah bukan tim yang kita masih harus was-was melawan kita tim-tim kecil. Gue ngerasa Chelsea udah punya the bigger picture. Dia emang di season ini mau mencoba untuk Premier League, mencoba untuk Champions League. Ya di game ini dia buktiin harusnya jelas, asal jangan mainin satu pemain. Ya itu. Liam Delap. Karena Kenapa? Kecuali super sub ya. Nggak, kenapa? Nggak cocok. Kenapa? Dia nggak ada chemistry-nya. Menurut gue dia kurang mandem kayaknya. Dia kurang temenan. Terlalu geek ya, terlalu pinter. Tapi mungkin gue enlighten dikit kayak bisa hitungan MTK ya 7999 dibagi-bagi. Ah itu tuh ngaco tuh orang bisa kayak begitu tuh. Menurut gue tuh sakit tuh. Nggak cocok main bola. Dia tapi yang kemarin di West Ham itu terjadi 3 gol yang peran Delap gede banget di sana gitu. Ya itu. Jadi mungkin menurut gue setelah melihat itu Maresca kayaknya lebih cenderung akan memprioritaskan make Delap gitu loh, dan make Pedro di belakang, karena kita ingat nggak akan ada Palmer di game ini. Oh iya, nggak ada Palmer. Iya masih ada ya. Jadi dengan tidak ada Palmer, kemungkinan besar yang bermain di posisi Palmer adalah Joao Pedro, dan Liam Delap akan tetap bermain di depan, memainkan peran seorang pemantul seperti Olivier Giroud gitu. Jadi peran-peran kayak gini yang biasa emang tidak terlihat kasat mata, tapi ini sangat penting gitu. Kedua, sebenarnya gue mau kasih, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, gue mau ngasih sedikit statement aja bahwa Fulham ini bukan lawan yang berat, tapi Fulham ini punya punya secara historis momok Chelsea lah, bisa aja. Apalagi terakhir di Stamford Bridge itu kita di comeback, ya kan. Walaupun terakhir juga di Craven Cottage kita comeback juga. Kalau pada ingat gol first time ini itu, itu kan di Craven Cottage. Besok akan bermain di Craven Cottage. Gua mau menitik beratkan tentang kata comeback. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari apa yang Fulham lakukan dalam setup formasi line up-nya dia, Fulham itu 2 match terakhir tidak menggunakan line up terbaiknya. Gua nggak tahu kenapa. Kalau kita bilang siapa sih pemain terbaiknya Fulham? Pemain terbaiknya Fulham itu siapa? Brazil, MU, Andres Pereira. Tapi dia terlihat tidak ada di 2 game week, mungkin cedera. Tapi yang menarik adalah 3 gelandangnya gitu, dan 1 orang back kirinya. Robinson itu tidak start 2 game kemarin. Yang start Sessegnon. Dan menurut gue besok kalau setup ini dipakai lagi, artinya di babak kedua akan ada gebrakan dari Fulham dari sisi sub gitu loh. Jika misalnya yang pertama main Sessegnon, Chelsea unggul, Chelsea complacent, Chelsea relax gitu kan, tiba-tiba masuk Robinson. Terus yang masuk lagi seperti lawan MU,
Ntar gue buka dulu datanya lawan MU. Jimenez sisa kan Jimenez. Jimenez juga seorang pemantul yang sangat bagus kan. Lihat Nunes. musim lalu kan. Ntar gue kasih tahu bagaimana seremnya. Metro. Smith Rowe nggak tahu lah. Yang paling serem itu musim lalu yang pertama Robinson, terus 3 gelandang Iwobi, Andres Pereira sama bukan right wingnya itu Harry Wilson. Harry Wilson. Dan Harry Wilson itu juga nggak pernah dipakai dua game terakhir. Bukannya pengganti lah Wilson sih. Nggak, tahun lalu dipakai terus. Waktu lawan Chelsea itu setahu gua, seingat gua sebagai pemain pengganti sih. Ya gini, gua ngelihat sebenarnya dari pandangan gua seberapa kuatnya Fulham itu, kan setiap tim itu punya line up terbaiknya kan. Dan menurut gua line up terbaiknya itu Harry Wilson, Pereira sama Iwobi menurut gua. Dan nggak tahu kenapa Harry Wilson sama Robinson kebetulan di left back juga nggak pernah dimainin. Dan bisa jadi senjata mutakhir mereka untuk comeback sebagai sub gitu loh. Gue ngerasa sekarang tuh pelatih-pelatih itu benar-benar nggak fokus dengan starting lineup. Mereka tuh benar-benar yang dilakuin juga sama gue sedikit ke MU dikit sama Amorim itu lo sebagai pemain lo di starting atau di bench peran lo tuh sama. Lo gue taruh bench di saat lo main bukan lo cuman biar dapat match fitness atau lain-lain, tapi perubahan skema yang dimainin pas di starting itu tuh skema yang masuk di benchnya juga. Jadi ada alasan kayak kenapa gue masukin dia, kenapa gue mainin dia di starting dan di benchnya kayak begitu, di benchnya ada dia, itu tuh semua tuh nyambung sekarang. Jadi bukan sub itu bukan cuman kayak mentok nih mainin dia udah nggak kayak gitu, tapi lebih ke kayak kita mainin dia di menit segini, kalau dia begini ini masuk. Paham. Ini masuk. Artinya itu suatu kesatuan, satu harmoni, tactical mind kan. Betul. Pikiran taktik dari suatu pelatih kan. Benar. Nah, gue cuma takut ya itu dia pemain-pemain yang nanti datang dari bench itu bisa ngerubah keadaan. Dia mudah-mudahan enggak. Dan di Chelsea juga berubah keadaannya ada satu kok yang bagus banget ntar di sub. Siapa? Alejandro Garnacho. Tapi udah Le, main belum lah. tapi Le, si Sessegnon mulai kelihatan bagus juga sih Le. Mungkin Ya, oke mungkin lah. kalah saing lagi. Enggak, gue rasa Robinson enggak fit ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan terbesar di game ini adalah apakah Chelsea mampu mendominasi permainan, memenangkan permainan secara meyakinkan tanpa Cole Palmer? Di Craven Cottage ya? Enggak, bukannya di Karena Chelsea. di Stamford Bridge. Stamford Oh, Bridge. sama sih. Mampu banget. Mampu banget asal tadi bisa asal Chelsea pertama harus bermain apa ya? Mungkin kalau dia bisa bermain fluid seperti lawan West Ham dan mencari cara, tadi disebut juga cari cara gimana, karena gue yakin sebenarnya kalau mid blocknya Fulham itu nggak sekuat ya, secara komposisi taktikal tuh nggak serapat Crystal Palace gitu, masih ada celahnya gitu. Iya, betul. Bahkan kalau lihat kemarin MU pun Mason Mount berapa kali bisa nembus ke final third juga. Jadi harusnya Chelsea dengan Estevao-nya, dengan Enzo itu bisa nembus. Cuman lebih kayak gimana caranya menetralisir serangan-serangan balik dari Fulham dan permainan vertikal dari Fulham tadi. Jadi apakah bisa tanpa Palmer? Ya bisa banget. Cuman tadi harus gimana cara menetralisir, momen tahu kapan ku rela invert, kapan ku rela stay, setup defense-nya gimana, kalau Iwobi lagi begini gimana. Dan itu harusnya udah dipikirkan matang oleh siapa, Enzo Maresca gitu. Siap. Langsung aja ke prediksi. Berapa menurut kalian? Gua dua sama sih. Waduh, seri lagi. Enggak, soalnya ngelihat Fulham gila sih. Fulham kalau ngelawan tim-tim Big Six gila. Halo? 3-0 Buat atau 3-1 lah. buat Chelsea. halo? 2-1 Chelsea. Gua 3-1 Chelsea. Terus yang terakhir player to watch, siapa yang harus diperhatikan di game ini? Joe Pedro. Enzo. Joe Pedro. Joao Pedro, Enzo lagi-lagi. Enzo Fernandez, Gila itu orang. Gue Iwobi. Iwobi. Gue nggak tahu kenapa nih orang terbang di Fulham. Gue di match ini Atau Kukurela sih. menarik. Sembla. Joao Pedro juga deh. Joao Pedro kayak bakal jadi Maverick lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tim yang sedang bersakit-sakit juga. Manchester United menghadapi juru kunci Burnley di Old Manchester Trafford. United lah. Grimsby. Manchester United melawan Burnley. Manchester United yang belum meraih kemenangan satu kali pun di 2 game week, pun belum mendapatkan atau merasakan satu gol pun dari pemainnya di 2 game.
harusnya game ini bisa Iya, menjadi one goal. game yang menjadi game pembuka lah, game yang pembuka keran gol mereka, pembuka keran motivasi mereka, keran performa mereka untuk menghadapi musim yang masih panjang. Sekarang dipertaruhkan menurut gue pribadi, apa yang gue baca, ini game mempertaruhkan jabatannya Amorim. Tidak. Iya Rim, ini yang gue baca, Ineos tidak takut atas pergantian pelatih dan Ineos sudah punya shortlist. Enggak, ini gue balikin. Ini adalah orang-orang reaktif, gue ngerasa. Ineos ini tetap akan nge-back Amorim. Udah diinin transfernya. Lu dari mana berita lu? It's a long term project. Gue dari Indikaila. Sama. Lu dari mana? Sama. Loh, ini terakhir. Ini kemarin jam 5 sore. Tetap akan nih capek juga nih kita harus nyari begini nih. Tetap akan di support. Nah, tapi kalau dari gue mungkin Oke, gue jelasin dulu berita yang gue dapat dari jam 5 sore tanggal 28 ya. Tanggal 28 hari Kamis. Udahlah, kita tahu bagaimana akurasi dia musim ini. Ya enggak kan. Udahlah. Gue juga yang ngepromotin di Kaila duluan makanya. sebelum. Ineos have two replacements in mind as Ruben Amorim Man United sack looks inevitable. BTW fun fact 13 menit yang lalu Jose Mourinho di sack dari Fenerbahce. sumpah. Oh iya. Iya. Ya udah benar dia ke Forest berarti. Kemarinnya. Ke Forest tuh dia. Iya. Kalau si Nuno jadi cabut ya. Iya. Oke, kita lanjut ke case kita. Ada Yang gue baca adalah MU punya potensi mengganti Ruben Amorim. Dan potensi apa yang dibicarakan sama board mereka ini bocor. Dan ini yang kita dapatkan dari kebocoran itu. Apa yang bocor? Bahwa mereka tidak takut mengganti pelatih lagi, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah punya shortlist. Nama-nama siapa penggantinya. Yang ketiga, nama pengganti yang kita terima adalah yang pertama Olivier Glasner. Yang kedua Ariola. betul. Iraola. Iraola, yang ketiga McKenna. Enggak, cuma 2 doang. McKenna Yang gue baca. McKenna Nggak Ipswich. mungkin lah. Iya, itu Ya lu tiga nggak nama. mungkin bandingin 2 nama. Lo enggak emang 3 nama shortlistnya. Enggak nih juga kok tahuan elu sekarang konsepnya sama MU bukan gua. Ya udah, oke. Gimana nih? Nah, tapi Ya udah, berarti artinya kita setuju kalau game ini mempertaruhkan jabatannya Amorim. Tidak. mungkin sebenarnya gini, kalau lu ngeliat interviewnya kemarin post match lawan Grimsby, justru gue malah takut Dia resign. sebaliknya dia yang statementnya menurut gue gila banget sih. Kenapa? The player speak louder. Apa kemarin the player The player speaking to me and it's very loud. is very loud. Jadi ini iya. itu Kurang ajar maksudnya. Maksudnya- Enggak dibilang Is very loud maksudnya iya, kurang ajar. lu main kayak begini Bacot. lu anggapan lu ngomong ke gue kalau misalnya lu nggak mau pakai sistem gue. kayak seolah-olah begitu. Oh, apa yang ditunjukkan itu menggambarkan kalau ini problemnya ada di pemain gitu. Dan ini Based on matchnya maksudnya Iya, Amorim dan- melawan Grimsby, bahwa kesalahan nggak ada di gua, tapi ada di pemain gitu. bukan Bukan kayak ke- begitu. Anggapannya iya. tuh Ruben Amorim tuh pemain-pemainnya tuh udah pada nggak demen sama taktiknya. Ini kan tim bajingan nih gue bilang nih pemain semua ini. Semua pelatih diginiin. Ten Hag season lalu awal kayak begini juga boleh. Sebelum dipecat pemain udah lost confidence with Ten Hag with ini. Kalah sama Grimsby. Terus pada nyalain Amorim. Goblok menurut gue anjing. Itu gue setuju banget sih. Gue jujur aja di match lawan Grimsby ya. Mungkin kalau di Premier League kita bisa ngomong taktik ABC segala macam. Tapi lawan Grimsby, katakanlah Amorim datang dia nggak bawa sebuah tactical setup, ya. Lawan Grimsby, masa lu bisa kalah intensitas? Itu on the player, bukan di pelatih gitu loh. Lu kalah intensitas, kalah duel, it's bare minimum seorang pemain gitu. Dan menurut gua ini pemain nih berkata-kata udah dia udah ngerasa nih, oh Amorim trennya lagi turun, 30 games 29 poin, berapa 29 28 Udah, poin. sekalianin aja gitu. Sekalian aja deh, gua kembali lagi ngumpet di balik batu. Bukannya di babak kedua setelah ada Bruno ada ini dia mendominasi. Ya baru kenapa nggak intensitasnya begitu dari awal? Iya, Ya, karena pemainnya Bah, lu lawan tim Liga 4 pakai second team lo nggak bisa menang kan goblok. Iya sih. Bah lu gak? Dan di situ pun ada Mbumo. Di situ Mbumo ada nggak sih? Enggak ada, Cadangan. Bungo babak Belum. dua. Di situ lo ada Cunha, Cunha, Sesko. ada Sesko, ada Maino. Lionel Diallo. Lo ada. Oh. Itu simple banget. Iya, maksudnya gila, anjing. Maino. ini kelihatan kalau pemainnya nggak niat. Problem kita dari dulu kan adalah kita punya pemain Iya, goblok sekarang semua. Sekarang gini. Sebagian besar pemain-pemain yang dulu dikatakan selalu mangkir dari pelatih atau dari arahan pelatih sudah nggak ada. Pelatihnya pun baru. Masa idenya masih ada, Rim? Masa konsep
tidak mengikuti pelatih masih ada. Karena virusnya masih ada. Apakah pemain tersebut yang ternyata menjadi biang kerok itu memang masih ada? Masih ada. Bisa jadi semuanya biang kerok. Tinggal Luke Shaw, Bruno, Semuanya biang kerok. semua itu siapa? Ini anak baru semua. Dalot. Kan Dalot. Amorim bilang I cannot change 22 player. We cannot change 22 player. Dia bilang we have to go again. Iya. Dia bilang kayak begitu. Dia sampai ngomong kayak begitu. I cannot change 22 player. Abis dia ngomong the player are speaking to me very loud. Dia bilang but we cannot change 22 players. Dia lagi lu pemain goblok. Kemarin tuh lawan Grimsby kita deg-degan, kita apa? Gak masuk akal, boleh. Oke, kalau lu setuju kalau jabatan Amorim bukan yang dipertaruhkan dalam game lawan Burnley, terus apa yang dipertaruhkan? Yang taruhkan. Ini kita udah ngomongin Kesehatan mental. nyawa siapa mental. Lebih ini ke merasakan. Kesehatan mental. Batin sih Paul. Eh. Enggak, karena ini di saat MU kalah, gue nggak bisa ngasih opini apapun tentang bola. Gue diharap, lu fans MU. Nah, semua opini gue dianggap bego sama orang-orang. Kan gue fans MU pas MU jago banget. Dan gue loyal orangnya, ya nggak? Ya gue tetap ngefans maupun sekarang jelek kan. Iya, terus gue nggak boleh beropini karena MU gue kalah mulu. Berarti nanti masih percaya Amorim? Mau nggak mau Li. Ada konsep di saat manajer lo siapapun lo tuh harus dukung. Iya sih. Nggak kayak Liverpool pas klub dipaksa keluar. Liverpool kan gitu ke klub kan. Enggak. Dipaksa keluar, akhirnya keluar kan. Akhirnya Arnes slot kan. Enggak Iya dipaksa kan? juga gila. Sebenarnya gini, menurut gua mungkin oke lah kalau mau bilang Amorim dipertaruhkan mungkin ya, tapi bukan secara apa ya eksplisit gitu. Karena gua nggak percaya pelatih yang menang. Oke, lu orang bicara Liga Portugal, tapi lu harus lihat dulu gimana cara Amorim menang di Liga Portugal itu. Dia flashback ke dulu, dia bener-bener Sporting ini lagi turun, sama dia dirombak semua, dan dia ngalahin Porto sama Benfica yang sangat dominan 3 tahun berturut-turut. Ini pelatih, orang selalu bilang Liga Portugal. Ini pelatih bukan kaleng-kaleng. Oke, dia ada batu. Dia harus, itu yang harus dikritik. Dia harus adaptasi. Dia harus kasih tau gue dong. Adaptasinya gimana, kasih tau. Sampai dia mungkin dapat pemain yang mungkin dia kan MU mungkin lagi nyari midfield nih. At least sampai waktu itu harus ada 2. Oke, mau pakai 3-4-3, coba pemain lain. Oke, enggak works on Grimsby. Coba dulu mungkin 4-3-3. Coba aja. Kita enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu. Kita harus adaptasi dulu, Rim. 3-4-3 itu tuh On balik paper. lagi on paper. Iya. Lo harus lihat kita Iya. berubah ke 4-4-2, kita berubah ke 5-3-2, Iya. 5-4-1, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1. Masalahnya kalau kita berubah kayak begitu kalau terus. kita ke match lawan Fulham kemarin, Iya, tapi itu gini loh. belum work secara koordinasinya, Rim. Balik lagi kan problemnya, apakah Amorim di taktiknya Bruno lu jangan nge-cover tuh pemain, diemin aja. Apakah itu Dalot muter dong? Sebenarnya lebih ke Apakah seperti itu? Sebenarnya lebih ke back to basic sih, Rim. Maksudnya kayak kalau lu lihat ya contoh-contoh pelatih Premier League yang old school, David Moyes, Sean Dyche, dia sering pakai 4-4-2, 4-2-3-1. Itu sebenarnya simple. Lu punya superiority di tengah, lu punya dua wing back yang dua left wing right wing yang nge-cover dua-duanya, lu punya left wing right wing yang bisa di posisi yang seperti itu. Jadi maksud gua back to basic dulu, karena yang penting sekarang kan poin. MU harus dapat poin. Betul. Pelan-pelan lu dapat pemain lagi sampai akhir transfer window ini kan minggu terakhir nih. Lu bisa balik lagi develop lagi ke 3-4-3. Karena menurut gua juga salah kalau lu mengacukan 3-4-3-nya, tapi menurut gua lu harus try something new dulu. Tapi gua enggak setuju dengan Amorim out. Karena gua masih yakin nih pelatih ini barang bagus gitu. Gini. Ini pelatih itu jadi, cuma lu harus sabar gitu. Sekarang problemnya Amorim adalah pemain-pemain nggak bisa nge-comprehend apa yang dia mau tawarkan. Pemain-pemain nggak nge-comprehend hal itu. Dari gol-gol kita, gol yang salah dari taktik gimana season ini? Dari mana? Rata-rata dari mana? rata-rata sebenarnya lebih ke pas lu nggak megang bola menurut gue. Enggak, maksudnya dari mana sisi gol kita itu karena out of positionnya jelek dan taktiknya jelek. Bukan dari kesalahan errornya pemain. Dari apa? Ya makanya dari mana? Menurut gua lu nggak bisa bilang di golnya doang ya. Karena kalau kita ngomongin gol, kan ada yang sifatnya Arsenal set piece. Tapi kalau lihat chance contoh kemarin lawan Fulham, chance di Fulham. Betul. Itu banyak yang midfieldnya Fulham tuh bisa bypass midfieldnya MU. Kita gitu harus kan. udah Kayak problem kita harus terbesar udah MU nge-view adalah ini babak pertama. musuh terlalu gampang progresi bola. Iya. Begini. Jadi lu nggak punya struktur blok yang clear untuk nahan bola. Struktur blok kita tuh asli bagus loh. Struktur blok kita tuh
season lalu di akhir-akhir struktur blok kita tuh bagus banget. Yang sekarang yang gue sedikit bingung adalah pemilihan starting lineup kan. Kenapa lu nggak masukin Maguire? Kenapa lu lebih milih Delik? Karena gue ngerasa yang lebih pas tuh adalah Maguire. Untuk di strategi ini dia yang udah komprehensif dengan strategi yang ditawarkan sama Amorim. Dan dia terbiasa main 3 back. Nah iya, itu doang problemnya. Ya, kalau Di sisinya, di bagian jump in-nya, apanya, itu kalau lo nggak pas profilnya, ya lo nggak bakal bisa dapat Berarti outputnya. problem menurut squad selection. Squad selection. Oke. nggak malah menurut gue Coba gue sedikit ke aja. next problem dulu deh. Kita ke next problem supaya nanti kita ngobrol lebih enak. Ini kita tahu lawannya adalah Burnley. Burnley secara duel utama yang gue mau bahas antar di game ini adalah pertahanannya Burnley. Burnley itu tahun lalu, lo tau kalau championship itu main 46 game. Kalau kita kan cuma 38. Dan dalam 46 game mereka cuma kebobolan 16 Dan unbeaten. Nggak juara tapi ya? Ya, sama poinnya lah sama Leeds. Iya, Poinnya nggak sama. juara. Tapi poinnya sama. Hmm. Nah, lu gimana menghadapi lu sudah menghadapi tim yang bermain terbuka kayak Arsenal. Lu sudah menghadapi tim yang bermain semi terbuka kayak Fulham. Sekarang lu menghadapi tim yang cukup tertutup, cukup defensif. Dan kita tahu nggak ada creativity. Nggak ada suatu setup yang mengakomodir satu atau dua pemain untuk mengeluarkan ekspresif, mengeluarkan kemampuannya dalam memberikan kipas misalnya, umpan-umpan penting. Nah, lu lihat di game ini gimana? Jadi ini yang nggak ada creativity dari pihak MU apa? MU kan lu yang mau ngejebol Oh ada. Burnley. Lu yang mau ngejebol Burnley. Kreativitas kita ada Kunha, ada Bruno, ada Mbumo. Mount. Aduh. Tapi menjalankannya. Apa yang gue lihat di Action di 2 lapangan. game terakhir lawan Arsenal, oke, chance-nya banyak banget. Karena Arsenal cukup kebuka atau sangat kebuka lah. Lawan Fulham lu barely make any chance, susah banget. Babak pertama kita harusnya nge-close 2-0 boleh. Babak Iya, bagaimana harusnya kita lu menghadapi Burnley gimana? 2-0 3-0 ya. Ini menurut gue match yang dites itu bukan dites Amorim dipecat apa enggak, tapi dites apakah kita bisa melawan tim low block. Ya, itu kan. Di saat kenapa kita pas lawan tim Big Six kita jauh lebih enak karena kita datang dengan konsep inferior. Kita datang dengan defense, kita direct di situ. Defense direct. Nah, cuman itu bukan strateginya Amorim yang asli. Di sekitar strateginya Amorim yang asli adalah dia pengen Kayak apa sih aslinya? Coba. control the ball. Possession Dia pengen berarti. possession total. Dia bener-bener rigid dengan lu kemana. Gyökeres dari tengah ikut, kalau di mana Sporting ya, dia bener-bener dari tengah ikut build up-nya, wingernya masuk. Kan kiper oper left center back oper ke Wingback. right center back masuk. Right center back masuk, harusnya tuh oper ke tengah. Dari tengah winger ke sini maju. Jadi gini. Set. Formasi cincin balik lagi. Mana cincinnya? Maksudnya, Ya, maju intinya- kanan. Itu kan Tapi aslinya lo udah melihat nggak di MU itu berjalan? Mungkin dari tadi lo bahas Sporting kan? enggak, yang gue jelasin ke lu itu yang MU. Oke. MU yang udah nyoba jalanin. Oke. Pas lawan Arsenal tuh kayak begitu. Nah, problem kita adalah untuk ngeblok kita nggak golin tuh problem dari season lalu yang sampai sekarang nggak ke solve tuh aneh. Di situ menurut gue pemainnya ini kenapa? Kita udah punya Mbumo, udah punya Kunha, udah punya Sesko. Yeah. The goal will come. menurut gue. Tapi pertanyaan gue selain KMU justru ke Burnley juga, Le. Kemarin dia lawan Sunderland, gue kaget tuh bisa main agresif, passingnya juga kombinasinya akurat apa segala macam. Tapi dari Scott Parkernya, apakah dia akan naif? Karena dia kemarin lawan Spurs tuh agak naif tuh pas lawan Spurs. Menurut gue mainnya agak naif banget. Apakah di KMU dengan situasi kondisi sekarang mereka ini naif mau mencoba menang, habis itu mencoba main terbuka, atau dia justru playing smart juga main low block? Itu pertanyaan di situ kan. Nah, gue nggak tahu nih Scott Parker bakal gimana karena menurut gue terlalu terlalu gambling kalau misalkan dia mencoba main terbuka di saat United besok tuh memberikan statement gitu kan. Ya. Di situ pertanyaannya sebenarnya. Gue isi nambahin dikit. Scott Parker itu Pak Oleh bukan terkenal dengan low blocknya. Scott Parker terkenal dengan ininya, astagfirullahaladzim sebutannya apa? Counter attack apa? Direct. Enggak, disiplin pemainnya. Disiplin. Pemainnya disiplinnya parah. Kayak Thomas Frank lah. Kayak pemain-pemain dari Liga Jerman, makanya ini ambil Liverpool nih Soboslai, Ekitike. Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong. Mereka kalau misalnya lagi di counter attack, mereka larinya kan kayak orang gila kan ini semua kan. Bener-bener maksudnya run like their life matters. Itu tuh yang di mental yang dimiliki sama Burnley.
Jadi Burnley kenapa bisa defense bisa golin itu karena disiplinerinya yang sebagus itu. Oke. Nah, tugas MU adalah untuk memecahkan hal itu kan. Ya. Ya kita berharap bisa. Cuman jujur lu tanya gue, pede apa enggak? Sama sekali tidak pede. Ya mungkin pertanyaan besarnya adalah kita tahu Amorim sudah kekeh melakukan 3-4-3 dari fase awal dia merangkul MU. Apakah di game ini kita akan melihat warna lain? Tetap 3-4-3. Atau kita akan melihat warna lain dari Amorim yang mungkin dia akan coba eksperimen dengan formasi lain atau apa? Enggak, tetap 3-4-3 sih. Tetap 3-4-3. 3-4-3. Cuman mungkin di atas lapangannya bener Karim kayak bakal beda juga. Tergantung permainannya Burnley seperti apa. Betul. Oke. Mungkin kalau ada perubahan mungkin bakal dicoba pas international break sih. Mungkin kalau dia nggak dapat result yang dia mau lawan Burnley, mungkin tweak bakal ada di pre-season 2 minggu nih dia akan coba tweak. Ya udah kita sesuai ke prediksi berapa? Di kandang MU ini Di Old Trafford. 2-0 lah. 2-0 MU. Gua 3-1 3-1 MU. 4-0. 4-0 MU. Gua 1-0 MU. Bentar, kiper orang lain. 4-1. Gua 1-0 MU. Ugarte on goal. 1-0 MU ya. Untuk player to watch, kalau dari gua pemain yang harus dipantau adalah Bruno Fernandes karena harusnya sebagai kapten, sebagai pemain paling senior hari ini di MU, sebagai pemimpin di atas lapangan, kekalahan lawan seri lawan Fulham dan gagal penalti lawan Fulham dan kekalahan lawan Grimsby harusnya memberikan suntikan semangat dan harusnya kalau dia benar-benar leader gitu ya, bukan sekedar kapten, leader, harusnya di game ini kita lihat Bruno Fernandes yang akan paling bersinar gitu. Feeling gua nggak tahu kenapa kayak Kunha bakal cetak gol di pertandingan ini. Kunha. Lu Kunha, lu Sesko show. Gua Boemo juga karena gue mau lihat beda-beda ya. Gue mau lihat reaksinya dia ketika habis kemarin miss penalti yang terakhir. Gue pengen lihat apakah ada reaksi yang instan atau enggak, apakah dia langsung bermain lebih bagus. Tapi so far Mbakmu tuh meyakinkan tau sebenarnya. Meyakinkan banget sebenarnya. BTW buat semua yang ini gue sebelum kita pindah ini penting buat reaksi gue. Udah keep silent, cuman orang-orang pada binatang lihat-lihat deh. Yang pertama, kalau pelatih lo ngeliat megang taktik board wajar anjing, gue bilang. Iya, mereka biasanya di screen, kita nggak punya duit. Enggak, di Grimsby nggak ada tuh screen tuh. Ya kita pakai tactical board. Yang kedua, nggak itu tetap pakai taktiknya dulu deh. Lawan Lyon kita kayak begitu comeback. Lawan Grimsby kayak begitu kita comeback. Kita seri sih, walaupun seri ya. Tapi tactical tweak itu penting, tau nggak? Penting. Dia itu apapun apapun yang keluar dari MU itu memeable banget. Betul. Sih. Dan jadi apa aja jadi meme sebenarnya. Udah, jadi nggak penting juga jadi meme sebenarnya. Ya orang pelatih ngatur-ngatur tactical board biasa aja lah. Dia mungkin mencoba merangkai, membayangkan kalau gue ganti si A ke sebelah kiri kayak gimana, di siapa yang dihadapi atau gimana, kan pasti kayak gitu. Memang lucu sih. Dan yang kedua, Sesko penalti ke-10 bukan kemauan Sesko, dan Sesko lagi kram, kakinya agak kram. Makanya kita nggak ngambil resiko. Bukan dia nggak punya mental, bangsat, anjing. Dan pemain kan nggak ngatur, yang ngatur pelatih. Iya, yang ngatur kan pelatih. Siapa yang ngambil? Ya udah. Masuk nggak punya mental, nggak punya mental, begini. Bah, lu nih netizen tuh nggak sih lama-lama. Oke, kita langsung aja ke match selanjutnya. Ini salah satu match terseru menurut gue minggu ini. Match yang akan penuh dengan intensitas. Tottenham Hotspur akan menjamu Bournemouth. Wow. Thomas Frank versus Andoni Iraola. Apa yang dipertaruhkan menurut kalian karena melihat Thomas Frank yang sangat meyakinkan dari Super Cup walaupun kalah sampai ke kemenangan lawan Burnley dan kemenangan lawan City. Lalu juga ada Bournemouth yang ditinggalkan banyak pemain kunci tapi tetap bermain meyakinkan. Satu kalah lawan Liverpool walaupun sempat comeback, lalu menang kemarin lawan Wolves kalau nggak salah. Nah ini apa kira-kira yang dipertaruhkan atau apakah kepercayaan fans Spurs terhadap Frank atau malah pamor Andoni Iraola yang jika dia berhasil memenangkan game ini bisa menjadi shortlist atau bisa menjadi target tim-tim besar untuk musim depan atau malah tim-tim yang butuh ganti pelatih di tengah musim. Siapa? Ya mungkin aja MU mungkin aja. Kalau gue ngelihatnya dari sisi Spursnya adalah mungkin ini bukan lebih ke arah Thomas Frank luar biasa 2 match terakhir clean sheet, menang lawan City away rapi, ngebawa dimensi yang baru ke Spurs. Tapi
ini juga lagi-lagi lawan tim Premier League yang levelnya mungkin dia kan Fulham, Bournemouth, Crystal Palace itu kan menengah yang mau nge-push ke atas gitu. Nah ini diuji nih gimana kemampuan Spurs ketemu tim-timnya begini. Tim-tim yang Tim promosi udah Burnley. ya tim Jagoan udah City. Nah ketemu tim-tim yang begini nih gimana Thomas Frank bisa ngerespon atau taktikal apa gimana, midfieldnya gimana, balik ke Gray sama siapa satu lagi Bergvall lagi atau pakai masih yang sama lawan City Sar sama Palinya atau gimana, apakah akan bermain front foot, gimana ngadapin transisinya Bournemouth, ini patut menarik kita lihat. Duel kunci yang akan terjadi game ini adalah kita tahu kedua pelatih sangat mengandalkan gelandangnya. Ini tim yang benar-benar seperti yang dikatakan Frank, dia mengapresiasi Klopp bahwa sesuatu yang sangat pintar dan sangat jenius adalah melakukan counter press, karena counter press adalah bentuk playmaking paling baik di sepak bola. Nah, menurut kalian, mungkin Ali atau Karim, bagaimana duel antara Palinya, Sar, dan mungkin gelandang Spurs lainnya melawan gelandangnya Bournemouth yang juga Jauh banget. Menurut gua jauh banget. Dalam artian kita lihat aja waktu lawan City, bener-bener lini tengah City dimatikan, bener-bener mati, nggak bisa mati taktiknya ya. Lagi ya, takutnya orang salah ini. Kita lihat aja Sar, yang paling gila tuh menurut gua Sar. Posisinya di mana-mana le. Dia mau agak ke depan bisa, agak ke belakang bisa. Terus sama ke Bentancur ya walaupun Bentancur. Dia posisi pemainnya nggak kelihatan tapi maksimal di atas lapangan. Ini yang gue demen tuh kayak gini nih. Gue bisa mengambil contoh kayak di tim gue ada Ali McAllister. Dia juga nggak kelihatan tapi dia berpengaruh di tengah itu. Terus sama satu lagi siapa depannya? Palinya Sar Palinya Sar Bentancur ya, Palinya. Lu lihat, gua bakal bisa mengatakan untuk kedepannya Palinya menjadi penggantinya Rodri. Di Spurs. Permainannya. Rodri. Maksudnya? Dia gelandang yang bisa mencetak banyak gol. Rodri kan termasuk pencetak banyak gol juga kan, gelandang. Oh, maksudnya bisa menjadi Rodri-nya Spurs. Iya. Oh. Ya mungkin ke pertanyaan besarnya kali ya, kita tahu Frank ini lebih prefer memakai Richarlison daripada Solanke. Ini udah kelihatan di beberapa game terakhir karena memang Richarlison sangat nyaman menjadi target man, sangat nyaman melakukan proses-proses hold up untuk menunggu temannya maju dan menjadi provider. Dan di sisi lain juga ada Semenyo yang tetap menjadi andalannya Iraola. Nah, menurut lu gimana nih, Rim? Apakah Richarlison akan tetap dipakai dan bagaimana Semenyo? Apakah Semenyo bisa mukul Spurs apa enggak? Semenyo berarti melawan Pedro Porro. Mungkinan kan? Enggak dong. Semenyo kan Di kiri. Iya benar, Porro. Bukan sering di kiri ya main deh. Pulang kemana? Lurus kiri, lurus. Solo gitu. Pegadaian. Nah, Semenyo melawan Pedro Porro. Semenyo lawan siapa tadi sih yang kita highlight? Porro. Semenyo Porro Enggak, sama itu gua. Richarlison. Richarlison. Oh iya. Semenyo sama Richarlison. Ini it comes to duel. It comes to set piece. Dua-duanya menurut gua it's good in set piece. Nah, ini bakal jadi problem pertama untuk Spurs. Problem pertama untuk Thomas Frank. Lo ngelawan tim yang beneran bisa set piece juga. Diadu nih. Menang mana kira-kira? Yeah. Dari kemarin dia nggak ketemu sama lawan-lawan yang jago set piece. Kita tahu Iraola set piece-nya sebagus apa. Bahkan raja set piece pun, raja counter pun kena gitu kan. Yeah. Sama ini. Iya pas di Ya kan? pas away. Nah, gue ngerasa ini adalah ujian untuk Thomas Frank paling besar sejauh ini. Yeah. Yaitu melawan tim yang emang ngerti set piece juga. Yeah. Jadi kita akan melihat di sini karena dualitinya bagus dua-duanya. Cuma secara profil kayak Spurs jauh banget sih. Karena Siapa? enggak kalau ngomongin di Yang tangan. nanya? Mainan Bangke. baru itu. Enggak, siapa enggak gue nanya. Enggak, misalnya menurut gua kalau battle di midfieldnya kalau ngomongin player to player ya Liverpool kan Spurs unggul jauh. Siapa? Ya semua Palinya, Sar, Bentancur lawan dia kan siapa tengah Cook sama siapa?
Christie. Christie. Tapi gue nggak tahu ya apakah Gua nggak mereka bilang sudah fit apa enggak ya. Tapi di game terakhir, jelek. yang di game terakhir dan 2 game sebelumnya itu yang bermain sebagai single pivot itu Tyler Adams yang orang Amerika. Lalu kemarin mereka sih Bournemouth baru saja kalah lawan Brentford, yang bermain di pivot itu Christie sudah mulai bermain sang kapten bersama Scott. Tapi untuk si Cook belum ada di sub. Jadi kayaknya kemungkinan besar Christie dan Adams yang bermain di situ. Bagus menurut Dan gua. jangan lupa juga Brentford sudah banyak disuntik dengan pemain-pemain baru. Seperti ada 2 winger baru, Amin Adli dari Leverkusen Bagus tuh. sama Ben Doak, Itu biasa itu, Fred. wonderkidnya Liverpool. Dan juga ada Justin Kluivert yang sudah start kemarin di Carabao. Jadi Iraola mungkin datang dengan peluru-peluru baru yang mungkin ngagetin Frank juga gitu. Benar. Oke, kita langsung aja ke prediksi. Tandingnya siapa nih? Gua sih ngelihat ini akan jadi kekalahan pertama Frank. Gue suka banget Iraola soalnya. Gue Gue ngeliat Iraola mampu. Hah? 3-2. Mana? 3-2 Bournemouth. Gue juga 3-2 Bournemouth. 2-1 Spurs. Terlalu ini ya kalau udah ini. Menurut gue ini kalah pertama Frank. Yeah, let's see. Menurut gua Satu sama. bakal di tengah. Satu sama. Seri. Atau bisa juga Gak seru nih Ada game. gila-gilanya Masuk yang akal seri juga nih sih orang. seri. Nggak masuk akal juga seri. Ya, tapi ada gila-gilanya seri nih orang semua prediksi. Oke, Terus kenapa? player to watch. Fair to watch. Richarlison gua. Hah? Kita ngeliat Richarlison bisa bergerak apa enggak. Gua Kudus. Lo Kudus. Tapi kalau gua Semenyo Gue Semenyo juga. Karena dia akan menjadi pencetak gol satunya. pemain yang akan membongkar game ini. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Ada tim tersukses dalam konsep bisnis. Brighton menjamu Raja yang lagi lumpuh, Manchester City, di kandang Brighton, Amex Stadium. Brighton berapakah poin Brighton sekarang? Nah lagi turun Brighton lah. Lagi down banget. Brighton ini belum mendapatkan kemenangan di Premier League musim ini. Game pertama seri lawan Fulham, game kedua kalah 2-0 oleh Everton. Lalu melawan City yang juga sakit hati atas kekalahannya melawan Spurs. Dan apa sih yang dipertaruhkan menurut kalian nih? Kita tahu City lagi benar-benar dalam masa transisi, kehilangan sang kapten, bukan hanya kapten tapi crown in the jewel-nya, itu Kevin De Bruyne. Dan juga kiper barunya yang tampil tidak apik, James Trafford lawan Spurs. Ini menjadi momok untuk fanbase-nya mereka. Dan menurut gue yang menjadi pertaruhan sebenarnya sih spirit kali ya, bisa gue bilang ya. Setuju gak sih kalian kalau misal ini game ini mempertaruhkan spirit squadnya City untuk maju sebagai contender? Bentar deh, kalau gua bahas Brighton-nya sedikit boleh nggak? Boleh. Jadi waktu itu gue sempat baca, siapa namanya pelatihnya Mat? Hurteler. Sebelumnya Di Serbi. De Zerbi itu pernah bilang waktu beberapa pemain intinya keluar, ini untuk membalikkan Brighton itu akan lebih lama. Dia udah ngomong itu lah. Itu inget banget gua waktu Liverpool kalah 3-0. Gua membaca komentarnya dia. Dan kenyataannya benar sekarang. Brighton yang sekarang itu nggak bisa kita lihat waktu zamannya ada Caicedo, terus zamannya McAllister, zamannya Mitoma yang selalu dimainkan. Sekarang gue lihat, bahkan bukan sekarang sih, dari musim lalu Mitoma itu udah jarang dimainin. Yang dimainin itu pemain lain lah. Masih zamannya Trossard. Nah kalau gue lihat sekarang musim ini, beberapa kali gue ngelihat cuplikan-cuplikannya itu kayak bukan Brighton yang De Zerbi punya gitu loh. Kayak udah, oh ini udah kayak kembali istilahnya kayak setelan pabrik lah. Udah bukan lagi kayak Brighton yang dulu gitu. Nggak ada semangatnya buat gegenpress, buat ngambil bola, buat ngalirin bola itu udah nggak ada gue lihat. Terus sama yang kedua dari Manchester City, gue nggak bisa mengatakan ini tim kedepannya bakal ambruk ya. Cuman dari 2 pertandingan terakhir ini, dia itu kelihatan kesusahan. Pertama karena Tottenham ini tim kryptonite-nya Manchester City. Jadi kita tidak bisa menilai untuk pertandingan lain Brighton. Menurut gua nih, ini malah mengacak-ngacak ini City ini. Bakal gila ini. Tadi gue nanggepin dulu sebelum kita lanjut ke topik yang lain. Sebenarnya setuju gue sama apa yang terjadi di Brighton, dan mereka memang merasa salah satu faktor turbulensi performa itu karena terlalu banyak keluar masuk. Karena gue bilang di awal tadi kan bahwa ini tim yang memang konsep moneyball dan bisnisnya gila banget gitu kan. Dia jual pemain ke Chelsea aja nggak tahu udah berapa ratus juta gitu loh.
Nggak tahu ke tim-tim lain gimana gitu. Loyal customer. Dan per season ini mereka kayaknya udah mau mulai berubah nih. Mereka udah mau mulai agak sedikit strict dalam menjual pemain supaya bisa nggak ngeganggu juga performa liga gitu kan. Contoh Baleba yang diincer sama MU, Ya, mereka dilepaskan. ngerasa Iya. mereka ngerasa nggak butuh jual Baleba gitu. Jadi di saat nggak butuh jual nggak perlu jual. Even yang nawar gede gitu loh. We'll see. After this match, keburu nggak ya transfer window? Keburu Keburu last minute keburu. Keburu. Hmm. Baleba stinker lawan City. Brighton frustasi dijual ke MU. Ya bisa jadi. Pokoknya intinya gue setuju sama Ali omongin. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan utama tadi soal apa yang dipertaruhkan, gue setuju nggak kalau misalnya game ini menentukan arah perjalanannya City? Mungkin beruntungnya City di match ini adalah Liverpool Arsenal ini ketemu. Berarti salah satu dari tim akan drop point. Jadi kalaupun seandainya City amit-amit drop point, kompetitor Liverpool sama City-nya, Arsenal sama Liverpoolnya ada satu yang ke inilah. Poinnya bisa masih kekejar gitu. Cuman ini kan nggak akan terjadi tiap minggu gitu loh. Kalau kita lihat problemnya City lawan Spurs kan adalah nggak rapihnya struktur tadi, out of position juga nggak rapi. Yang gimana? Gue harusnya City ini mainin Nunes di match besok sih. Jangan mainin Luis lagi karena menurut gue Luis ini dia potensial dan segala macam, tapi dia nggak bisa ngikutin hal-hal yang out of the ball, nggak bisa. Dia nggak bisa nutup ruang yang harus dia tutup, duelnya kalah. Jadi menurut gue buat apa? Terus formasi kemarin lawan Spurs menurut gue jangan dimainin lagi karena on paper tuh bagus banget tapi nggak ada balance-nya. Menurut gue Cherki sama siapa? Mendes. Bukan cerita sama Reinders tuh nggak bisa dimainin barengan. So far sejauh ini harus ada Bernardo Silva yang karena Bernardo Silva work rate-nya bagus, bisa fluid ke sana ke sini. Menurut gue Cherki kasus sama kayak Florian Wirtz, dia harus adaptasi dulu ke intensitas Premier League sampai dia ke sana baru dia bisa start. Karena ini bukan masa lalu gede besar Atau dia tinggi. bisa start di right wing? Ya, tapi menurut gue right wing udah Oscar Bob sih. Left wing? Oscar Bob left wing ya entah Ludoku atau Marmus lagi nggak masalah gitu. Cuman Cherki menurut gue jangan di midfield dulu kecuali Rodri udah main ya. Gue kalau misalnya Rodri udah main, mungkin kita bisa ngelihat depannya Cherki bisa main di situ. Cuman sekarang belum ada Rodri, masih Nico. Menurut gue nggak wise lu mainin Cherki di situ gitu. Ya, Rem, duel kunci di game ini adalah sang guru, tactical gurus atau bukan pencetus ya, yang paling populerin tiki taka dan beberapa tactical play yang populer ya kan. Berapa dekade terakhir Pep Guardiola akan menghadapi anak muda nih, Fabian Hurzeler nih, kelahiran 94. Tuan lu, ya kan? tuan lu ya? Tuan gua, Iya. Hurzeler. Tuan papa juga ya? Nah. Tua sih papanya bisa dibilangnya. Nah, menurut lu gimana nih? Apa tactical battles yang akan terjadi? Tactical battles menurut gua ini agresif melawan rigid. Yang satu total agresif banget, dia percaya dengan 1 atau 2 midfield doang, melawan tim yang kalau lu 5 meter ke kanan lagi nggak boleh ya gitu. Maksudnya segitunya kan kalau Pep kan. Nah ini bakal kelihatan di sini, bakal diadunya di bagian situ. Gua sedikit nggak setuju sama poin orang-orang dari tadi. Gua nggak boleh ini. Gua nggak setuju sama poin dia Brighton nggak balik, tapi emang beda soalnya Brighton yang sekarang adalah Brighton yang bermain agresif total. Dengan walaupun di skemanya bermainan 4-2-3-1, cuman di on paper adalah 4-2-4. On paper pas lo bermain itu 4-2-4 dia. Dimana yang dia titik fokusnya, kenapa suka pada Salah? Karena lo cuman berharap dari 2 midfielder untuk ngebawa bola dari ujung ke ujung. Baleba bisa kayak begitu, cuman di saat Baleba nggak perform, nggak ada yang bisa bantuin dia. Itu problemnya. Yang biasanya nemenin dia untuk kayak begitu adalah si Ferdi Kadioglu. Gua nggak tahu tuh orang masih main apa enggak sih? Ferdi nggak, udah di ini kan Ferdi. Apa udah cabut ya? Udah kemarin kan ke mana tuh ya? Mana sih? Persitara. Cek ya. Ferdi itu cadangan. Nah itu Ferdi Kadioglu. Padahal tuh pemain yang bersinar banget. Masih ada. Tapi Masih cadangan. ada. Nah itu, padahal menurut gue dia adalah salah satu yang poin yang paling guna untuk di permainan Brighton. Yang kedua, Rico Lewis itu problemnya dia bukan dari dia nggak ngerti harus ngapain, tapi dia itu potensinya ternyata nggak setinggi itu.
Kan udah diakuin juga kalau misalnya Rico Lewis itu adalah pemain yang paling paham konsepnya Pep. Cuma problem dia adalah dia nggak punya skill set untuk menjalankan itu dengan prima. Kalau kita ngeliat Rico Lewis itu Berarti otak 6 sama ini nggak sinkron gitu. nggak sinkron, iya. Otak sama skill nggak ada. Di otaknya Bukan nggak gitu. ada, maksudnya di otaknya paham nih. Gue harus kesini, gue harus ke situ. Cuman skill set dia untuk melakukan itu nggak ada. Harusnya makanya gue bingung kenapa Pep nggak jadi beli siapa? Cambiaso. Andreas Cambiaso. Andrea Juve. Iya. Harusnya beli dia. Mateus Nunes oke, cuman itu Mateus Nunes nggak paham apa yang Pep mau. Bukan malah Rico Lewis yang lebih paham ya. Rico Lewis yang lebih paham. Dan nggak bisa depannya dia sekarang udah bukan pemain yang udah ngerti banget. Itu main depan dia Oscar Bob. Oscar Bob juga muda, naif Bagus juga. tapi Rim. Walaupun bagus, cuman naifnya ada juga. Iya. Untuk berbantu trackbacknya itu enggak. Nah di situ problemnya itu di situ. Dengan lo main Mateus Nunes itu tuh cuman ngasih sekuritas untuk ngebantu defense City. Tapi bukan sekuritas untuk menjalankan taktiknya Pep. Lo punya dua pemain yang satu otaknya paham taktik lo tapi nggak bisa main, atau pemain yang bisa main tapi nggak paham taktik lo. Nah, itu kan dua cacat logika di situ. Nggak sih? Bisa dibilang ya harusnya dia beli back baru aja sekalian. Nah, Ya itu. harusnya begitu. Cuman kalau kita harus milih antara dua ya, menurut gua Nunes paling bijak karena seenggaknya hal-hal basic itu dia lakukan. Ya lo 1v1-nya oke, kapan ini seenggaknya ngerti lah. Jadi hal-hal yang sifatnya yang lain tuh bisa diakomodir sama pemain-pemain lain. Cuma kalau lu udah nggak bisa ngelakuin hal yang basic sebagai defender, dan menurut gua kan Ruben Dias sama Stones ini nggak mungkin beda kayak Van Dijk, Konate yang bisa ngakomodir tren. Menurut gua Dias sama Stones dan defensity yang terus berubah-berubah nggak bisa. Nah itu balik ke Akomodir. pertanyaan terakhir gue, pertanyaan penting untuk hari ini adalah apakah Pep harus stop dengan roulette-nya, harus stop dengan gacanya, dengan spin wheel dia dalam starting line up? Wajib. Squad selection-nya selalu berganti. Apakah ini waktunya dia untuk start punya 11 pemain inti atau minimal 8-9 yang fix gitu? Dia tuh gini Paul, Pep itu tuh dulu tuh kenapa banyak nggak ketebak, soalnya dia tuh ngerasa gue nggak ketebak tapi strategi gue sama, gue menang. Nah sekarang gue udah nggak ketebak pemain, gue juga nggak bisa nebak strategi gue apa gitu kan. Nah ini gue bilang udah deh harus 11 gue bisa 11 udah harus jelas menurut gue besok. Dulu pakemin Marmus pasang, Artijani pasang gitu, Gvardiol pasang atau cedera gue nggak tahu, Ruben Dias pasang, siapa lagi sih, Johnston pasang. Sebenarnya paling penting yang penting dua center back itu sih, karena koordinasi di belakang itu kan penting banget. Kalau lu sering, mungkin kalau di depan masih bisa inilah, cuma kalau di belakang tuh kalau lu udah ganti-ganti terus tiap match, yang gimana lu ada koordinasinya, gimana lu bisa ini. Oke, kita langsung aja ke prediksi untuk game ini. Ya 2-1 Brighton. Gue menang gede City sih. makanya gue 5-0. Gue menang gede City. 2-1. Enggak mungkin kosong. 5-1. Gue menang gede City tapi kebobolan 1. Setuju sama Karim. Gue mungkin di 4-1 Berarti 3-1 City. Gue rela 3-2 tapi Brighton tetap. Berarti menang 3-2. Lu? 5-1. Oh 5-1. Oke. Untuk player to watch dari gue ya, pemain harus dipantau ini kayak Reinders, karena gue ngerasa ini pemain gak bisa dikasih ruang. Dan gue ngerasa setup midfieldnya atau kualitas midfieldnya Brighton tuh so-so ya. Cuma ada Baleba, Yari sama slow your roll Matt Baleba. O'Reilly. Maksudnya Baleba gak bisa sendiri lah walaupun dia punya kualitas. Tapi setupnya nih jauh banget di bawah City gitu loh. Jadi gue rasa Reinders bakal bongkar abis. Kalau kalian? Gua Umang Marmush. Umang Marmush. Lu? yang Erling. season ini akan Erling Haaland. Cetak gol lagi. Gila ini bakal terbang-terbang ini. Basya. Gua Danny Welbeck. Ini beneran. Danny Welbeck nih kalau lawan tim-tim besar nggak harus Mentalnya golin. ada ya? Nggak harus golin tapi dia movementnya itu bagus banget. Iya. cuman itu kan pas zaman ada Joe Pedro belakangnya. Iya juga sih. Cuman ya kita lihat ya. Ada O'Reilly juga. BTW Saint-Maximin to Tottenham, here we go ya. Udah here we go. Here we go. Ya udah. Isak ke Liverpool udah belum?
Enggak, here we go soon apa here we go? Tadi Here we sebelumnya go. here we go soon soalnya. Here we go. Oh iya. Xavi Simons Ya, tuh Tottenham. Here we go. Dukung Spurs sih bakat ya. Enggak. Bakat. Karena kan kita mau ke Fermin. Tenang aja, bro. AP juga jagonya. Oke, Ini juga nggak jago Xavi Simons. lanjut aja ke Liverpool lawan Arsenal. Main course atau makanan utama minggu ini. Dua tim yang sama-sama memiliki 6 poin. Dua tim yang sama-sama merasa bahwa musim inilah musim mereka untuk juara. Yang satu juara kembali, yang satu lagi juara yang tidak tersampaikan selama 3 tahun terakhir. Apa yang dipertaruhkan menurut gue poin. Menurut gue ya, yang dipertaruhkan dari game ini adalah poin. Kalian setuju nggak? Ya. Sepenting itu game ini untuk mendapatkan kickstart atau keunggulan margin dari poin. Kalau gue nggak setuju di poin sih, karena kalau poin ini gue setuju btw sama pendapatnya Koci kemarin. Gue nonton dia dan gue setuju sama dia. Kalau ngomongin poin, it's just another point. Lu Arsenal bisa menang lawan Liverpool dan Liverpool masih bisa ngejar karena masih early, masih awal, dan itu lu masih bisa ngebalap lah. Cuman menurut gue dipertaruhkan dari sisi Arsenal ini. Lu kapan terakhir menang di Anfield? Udah lama. Kalau lu bisa menang di Anfield, yang dimana nih salah satu kandang yang paling susah lu menangin, di sini kelihatan mental lu, oke, mungkin kita ready nih untuk musim Berarti ini. kalau lu menang di Anfield, lu juara. Bukan begitu, cuma maksudnya Iya, maksudnya arah itu kan berarti. arah sana ya bisa, tapi maksud gue lebih ke berarti kita bisa nge-breakdown barrier yang sebelumnya kita nggak pernah breakdown. Kayak kalau Old Trafford Upgrade lah ya secara Upgrade. performa. upgrade secara performa, jadi ya menurut gue perhatikan itu mental Arsenal di Anfield apakah bisa kali ini menang gitu di kandang yang sangat sulit ditaklukkan. Rim Li gimana? ini ngapain? Mau ular kobra? Kelakuannya pilot teh. Mau ular kobra? Kok Miki begini sih? Kok ini kabelnya begini? Ya udah. Enggak kok. Li, Ya. ini kita ke duel kunci aja lah. Duel kunci adalah gaya bermain kedua tim. Yang satu Arsenal ini unggul dalam defense ya. Jadi jika dalam rasio defense dan offense mereka lebih unggul dalam defense. Di sisi lain Liverpool kebalikannya. Liverpool gampang sekali mencetak gol tapi gampang juga kebobolan. Oke. Betul. Karena Iya kita kan? nggak bisa pungkirin Van Dijk dan Konate udah. Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Duel keadaan dua karakter tim ini apakah menguntungkan Liverpool apa menguntungkan Arsenal? Oke. Gue bakal bacain dikit. Jadi Liverpool musim ini gue Bacain. nggak terlalu berharap banyak ya. Gue kan udah bilang dari awal musim ini gue nggak terlalu berharap banyak sama ini tim karena Jinx duluan. butuh waktu buat merombak squad yang pertama. Yang kedua ternyata gue nggak se-feeling ini ternyata belakangnya bener-bener buruk banget. Contohnya Ini Liverpool biggest team in the world. Kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Nggak masuk akal. Yang kita kenal Liverpool adalah 1 gol, 2 gol dalam 10 pertandingan terakhir atau gimana. Ini 4 gol ini udah nggak masuk akal. Nah di situ kemarin gue baca interviewnya waktu Liverpool lawan Newcastle, ditanyain sama sponsornya kan, sama sponsor ke Arne, gimana tanggapan Anda Reporter. reporter. Dan dari Sponsor. reporter ada tanya, Garuda tiba-tiba nanya. Tanggapan Anda dengan seat ekonomi yang kecil gimana ya? Ya udah nggak usah ngomong lagi. jadi ditanyain gimana pendapat Anda tentang lini belakang yang lagi drop banget, Konate ke Madrid, Van Dijk gimana menurun, Van udah Dijk perpanjang waktu, perpanjang kontrak. Dijawab sama Arne gini, seleksi pemain yang saya lakukan adalah untuk memperkirakan ke depannya kami akan menggunakan siapa. Jadi di sini dengan kata-kata garis bawahnya adalah Konate kemungkinan besar akan pindah karena dengan datangnya Leoni ini akan menggantikan perannya. Nggak mungkin ngaco. Tambah- Gimana Leon ini berapa tahun? Sabar Guehi, dulu, Guehi. sabar. Ini belum selesai ngomong udah dipotong. Kalau lu Leoni yang lu sebut Ini omongannya aneh. siapa Arne? Aneh bilang Leoni ditambah lagi dengan Guehi yang bakal didatangkan ke Liverpool. Jadi memang sudah punya pola jangka Panjang. panjang seperti itu. Nah kalau gua ngelihat
Arsenal ini dalam defense-nya bagus, dalam nyerangnya apalagi kan? Apalagi Bukayo Saka, Cedera. Gyökeres ini apa, Rim? Gue juga bingung ya. Orang terlalu Kayak Højlund. Iya makanya, bahkan lebih bagus Højlund, Rim. Terus kirinya ada siapa, Mat? Madueke. Madueke. Apa ini salah ngomong kan barusan? Depannya nggak terlalu bagus. Tengahnya kurang ajar. Siapa? Zubimendi. Oke, setuju. Jahanam. Terus? Terus habis gitu siapa, Mat? Declan Rice. Oke, setuju. Satu lagi. Martin Ali Odegaard. Matamu. Cedera. Nah makanya ini Dan pertanyaan matamu bagus. Rim, ini pertanyaan besar nih sebenarnya. Arsenal akan hadir di Anfield tanpa 2 pemain kunci yang membawa mereka 3 musim terakhir memang terbang tinggi, Odegaard dan Saka. Mampukah cadangan-cadangan ini dan pemain baru debutan nanti kemungkinan besar mungkin bermain? Pasti. Eberechi Eze. 50-50. Tadi udah bilang pas off cam. Sih starting gue dibanding Odegaard. Dia bilang kayak mampu Iya, nggak kalau nih? kemauan gue kan nggak tahu dia di bilang setting apa enggak. dia bilang kayak begitu. Kemauan gue kan itu beda. Mampu nggak? Yang pertama Eze menambah kualitas penyerangan karena turun drastis nih. Dari nggak ada Saka nih turunnya jauh, ya kan? Tapi harusnya dengan ada Eze kreativitas naik nih, ya kan? Karena lacking banget dari Odegaard. Yang gantiin Saka siapa? Madueke. Nah kan agak jadi hanghong juga nih Madueke gantinya. Oke, mampu nggak sih Eze menjadi pembeda di game ini? Dan di sisi lain, gue juga mau bahas, gue minta lo bahas mana yang paling menentukan kemenangan, heavy metal footballnya Liverpool, yang mana mereka bermain sangat berani, atau kedalaman squad yang dibangun sama Arteta di musim ini, yang membuat Arteta punya semacam fleksibilitas di tengah game. Gue Liverpool. Jijiknya gue ngomong ini, cuman karena skuad kedalaman Liverpool bagus juga, Paul. Kita nggak boleh lupain. Gue tuh sebut nama ini berkali-kali, Rio Moha. Kali-kali tuh Tak lempar dia. Gila, orang ngomong gak bisa posisi ini, Li. Iya maksudnya Liverpool itu nggak walaupun dia rock and roll, cuman nggak rock and roll itulah. Dia tetap mencoba, Apalagi di Arne ya, lebih tone down lah. Lebih tone down lah. Karena Arne kan walaupun dia agak-agak Ten Hag ya, dengan 2-1 bismillah depannya sisanya. Kurang banget. Setuju gitu. Nah gue ngerasa itu yang harusnya bisa dieksploitasi. Yang gue berharap dari Arsenal sih, semoga Eze mulai ngepres. Eze kan anti ngepres nih orangnya kan. Itu tuh. Tidak. Iya kan. Itu jadi concern gue tuh. Eze kan Itu jadi concern mengganti posisi Odegaard yang memang mesin press. yang kerjaannya ngepres doang Iya, misalnya. jadi mesin press digantikan dengan yang tidak bisa pressing. Dengan setrikaan. Itu 2 hal yang berbeda. Ya enggak? Dimana tapi yang satu bagus megang bolanya, yang satu nggak bagus. Nah ini menurut gue yang akan dipertanyakan, integritasnya seorang Arteta. Apakah lu akan tetap kekeh dengan maksain Eze untuk ngepres, atau lu nyuruh gue nggak apa-apa deh yang ngepres yang lain, tapi Eze pegang bola, please do your magic. Itu yang harus dipertaruhkan. Apakah dia ingin bermainkan tetap Martinelli atau langsung Eze di situ? Apakah dia akan mainkan Gyökeres? Itu masih main. Atau Havertz yang cuma bisa ngepres? Cedera kan. Cedera. Oh iya. Saya kira siapa lagi? Gyökeres sama enggak ada. Merido. Sama Marino. Merinaldo. Mana kabar itu orang? Ya enggak. Atau tapi Madueke menurut gua faktor X. Nah itu gue setuju. Bukan faktor X. Faktor Bukan X faktor maksudnya. bukan Ini faktor di X. X-in, jangan kira itu. Iya. Bukan faktor Ini faktor di X-in gitu. Ya gua ngelihat ini match, jujur gua nggak nemu Arsenal menang. Tapi Arsenal golin 4-2. Arsenal gol ini gimana? Hah? Ya, one thing the only thing they know how. Yes. Through corner. Boleh nggak sih game ini jangan pakai corner? Pakai yang lain. Ngapain winning? Bisa nggak sih main Jawa? Kalau misalnya corner teman langsung kasih kiper. Nah, gue mau nanya satu aja. Ini paling penting, Paul. Mereka berdua tidak akan setuju. Wasit akan memihak siapa? Gue nggak tahu match ini. Dua-duanya wasit lagi demen. Iya. Wasit lagi demen Liverpool apa sih, Rim? Biasanya wasit cenderung ke pusat, cenderung ke London. Iya, harusnya. Iyalah.
Harusnya ya. Season ini soalnya lagi ini berdua lagi heavy total nih. Iya, enak banget. Heavy banget. Gravenberg gak kartu merah, Iya. Nekel 2 kaki. Gordon gak sengaja, Nekel kepencet. Saliba ke Baindir. Saliba ke Baindir, Saliba ke tapi Kunha, Saliba ke Mason Mount. Emang Saliba zolim juga nih gue perhatiin. Ini bukan Gabriel lagi nih yang zolim. Salib emang pernah ke Mount? Sebelum dia ke Baindir, dia ke Mount dulu dibuka baju. Itu secara orang kayak Base kemarin. Hah? Base yang ngebanting buat Saliba itu match Fulham. Enggak, pas match lawan Enggak. Arsenal sebelum Pokoknya dia golin anyway, dia anyway, buka bajunya Mason gue Mount dulu. flashback ke zaman dulu gue ngatain MU pas juara wasit-wasit kan pas Arsenalnya bapuk. Kayaknya emang behavior ya. Kalau tim itu lagi bapuk, dia akan nyalahin tim yang contender tuh wasit. Itu enggak. Enggak, kalau MU emang fakta. Iya, kalau dulu Kan gue gue nggak pernah menutupi hal itu. Nah iya makanya gue juga Iya nggak? gue ngomong behavior. MU dibantu wasit bener. MU dibantu wasit, iya mungkin wasit lebih favor ke tim Iya. yang Verge lebih time. jago. Iya, verge Dan waktu time. itu yang komplain Iya. siapa? Fans Arsenal lagi bapuk. Jadi emang itu udah behavior aja ketika Oh, tim yang lagi bukan. bapuk dia akan Perbedaannya, Wasit. gue own it kalau misalnya MU itu dibantu wasit. Dan gue adalah tipe orang yang gue lebih pengen. Pengen so suci gitu loh. Gue pengen setiap match kalau bisa wasit bantu kita. Nah. Kontroversi itu yang gue suka. Nah. Gue bilang kan, nah kalian berdua kan tidak akan pernah mengakui hal itu. Komplain. Kita bawa ngeluh. Kita bawa hal itu kayak kita 7 tahun yang lalu gitu. 7 tahun yang lalu lu nggak punya budgetnya buat wasit. Ya enggak? Di tahun ini lu punya kan sekarang budget buat wasit itu penting. udah habis bro buat transfer bro. Kita beli pemain mulu bro. Iya, ternyata Jadi beli udah beli pemain. keluar. Rodrigo nggak jadi kan? Rodrigo nggak jadi. Duitnya alokasi budgetnya nih APBN Hincapi. masuk ke Hincapi. penting tuh pemain APBN ke si siapa namanya? Siapa? Si wasit. Karena udah 2 match Arsenal dibantu, 2 match Liverpool dibantu. Ini Ketua wasit siapa? apa? Ketua wasit siapa? Fans Anda. Hardweb. Yoi. Ya enggak udah males juga Hardweb mau dibantu tetap kalah nih tim. Nggak ngaruh, iya. Nah, jadi di match ini menurut gue pertanyaan paling penting wasit dukung siapa? Mainnya di Anfield apa di ini? Anfield. Anfield. Arsenal gitu. Kayaknya dukung Arsenal. Kayaknya. feeling gua. Bakal ada kartu merah nggak? Di Old Trafford pun bisa dukung Arsenal. Bakal ada Gila. kartu merah nggak? Asik sih kalau ada kartu merah. Kartu merah menurut gua kartu merah tolong. Iya. Bukan kartu merah yang dia nekel parah enggak. Lagi nekel nggak sengaja anjing wasit begitu deh. Oke, kita langsung aja ke prediksi. Gue udah belum bahas game-nya, Le. Hah? Oke, Gue belum oke. bahas gamenya gimana nih. Lu ngomong wasit 30 menit jadi kelamaan. Enggak, kalau gua ngelihat Nah, coba jujur. Menurut lu juga Arsenal nggak bakal menang kan? gini. Dari awal musim pas udah transfer segala macam, gua tuh yakin pede banget ini tahun dimana Arsenal bisa menang di Anfield. Gue pede banget. Tapi setelah Saka Odegaard cedera, lebih tepatnya Saka cedera, itu gue masih pede di besok. Cuman gue agak sedikit takut tadi yang udah dibahas juga sama Karim, out of possession-nya, pressing-nya gimana. Karena bagaimanapun juga itu mereka bertiga sebenarnya Havertz, Saka, Odegaard tuh yang ngelit press-nya Arsenal. Nah ini sekarang gimana kita ngakalin di front foot pressing itu gimana? Itu yang gue penasaran, apakah Gyökeres sudah bisa tune in untuk mulai pressingnya di seperti Havertz dulu, apakah Madueke udah bisa diperanin itu, dan Eze mungkin gue pernah sebut juga kan, Eze itu bukan anti pressing, tapi memang secara numbers dia bukan yang tertinggi, tapi dia bukan anti pressing, dia juga berapa kali duel juga ada persentase juga menang gitu. Nah ini yang gue berharap Eze juga udah bisa mulai main, dan tadi harus permainan transisi yang udah Arsenal coba di beberapa match terakhir yang belum works, semoga di match ini dengan kedatangan Eze dan bisa main itu mulai works. Dan kalau kita bicarain soal left wing, gue yakin sih kalau emang Eze main di tengah, gue yakin left wing bakal Martinelli lagi. Karena apa? Karena defensive attributes-nya yang dia akan pasti nyoba bermain mundur ke belakang, tapi kalau depannya pasti bakal kayak kemarin-kemarin aja. Dan gue yakin Madueke, mungkin lo ingat lah, Madueke ketika lawan Liverpool dia selalu perform kan, dan itu yang gue harapkan kembali lagi. Apalagi gue ngeliat kemarin video-video saat dia di Chelsea, dia ngobok-ngobok Kerkese Bournemouth, dan semoga besok bisa dilakukan lagi di sana gitu. Yang paling yang gue takutin adalah ya, gue agak sedikit takut sama Ekitike jujur, lebih di movementnya, karena ini orang provider banget. Gue tak, kalau misalnya striker yang stay di tengah kayak Haaland gitu, gue malah lebih oke nih, gue pede. Cuma kalau mainnya kayak Ekitike nih, mundur ke tengah, tiba-tiba ngasih umpan ke Salah, tiba-tiba posisinya sejajar sama Wirtz, terjadi chaos di situ. Tapi ya gue yakin sih for the first time 4 tahun ke belakang akhirnya Arsenal bisa menang di Anfield, semoga.
Ya, jadi yang menarik kalau menurut gue sih bagaimana Arsenal menurut gue bakal dihambat, kemampuan Declan khususnya akan dihambat untuk naik ke atas karena permainan between the lines-nya si Liverpool ini akan serem. Kayak misalnya kita tahu fluiditasnya Liverpool ini salah satu tim yang paling tidak statis. Bahkan ada yang bilang Liverpool itu yang statis hanya Konate sama Van Dijk. Sisanya benar-benar dinamik. Sisanya bisa berpindah posisi, bisa gliding ke kanan, ke kiri. Dan ini menurut gue agak ngeganggu bagaimana Arsenal nge-set up organisasi timnya gitu. Jadi ini bakal jadi match yang seru menurut gue. Tapi ada dari kawan kita ini dari tadi diem aja nih. Lu kayaknya nggak yakin menang apa gimana sih? Enggak. Emang sekuat itu Arsenal? Enggak, sama sekali enggak. Kayak gini. Nervous? Bukan nervous. Lagi ya di off cam aja. Oke. Jadi, Apa? Si 5 bulan lagi nih mau kita bahas. Bukan, sumpah bukan. Enggak, kalau gua jujur Liverpool menang. Karena Arne ini gua lihat tipe pelatih yang kalau gua belum ngalahin dia, gimana caranya gua harus ngalahin? Emang musim lalu nggak ada ngalahin? Seri-seri? Seri. Kita ngalahin Arsenal itu waktu zaman Klopp di mana FA ya? Bandung di apa? di Anfield sama di Enggak. Tahun lalu dua-duanya seri? Enggak, ngalahin Arsenal itu waktu Carabao Cup ada semifinal. Di mungkin Premier ya, League pokoknya belum. itulah. Ya itu si Arne itu tipe pelatih yang kayak gitu. Sama yang kedua adalah kalau kita flashback Liverpool main di Anfield itu Liverpool bener-bener mengimbangin ya, maksudnya main possession segala macam. Cuman musim ini kan kita beda bukan kayak musim-musim sebelumnya. Kita ngelihat Liverpool menang aja kayak agak sedikit susah walaupun pastinya kita menang. 2 pertandingan terakhir sebelumnya kita cetak golnya menit 80 ke atas untuk menang gitu loh. Jadi menurut gua nggak bisa Liverpool menang, cuman kemungkinan ceritanya akan sama, same old story seperti game lain, akan terjadi hal-hal magical dramatis di ending gitu. Iya, Kayak gitu ya. kayak gitu. Pemain-pemain dengan faktor X lagi-lagi mau salah menurut gue bakal jadi penentu di game ini. Pemain yang bisa menciptakan sesuatu di menit-menit genting lah, clutch player. Ya udah, kita langsung aja ke prediksi. Dari lu lang dulu deh. Gua 3-1 Menang Liverpool. Lu? 2-1 Arsenal. 4-2 Liverpool. Gua 2 sama. Terus ada penalti. Grimsby-nya enggak ada. 4-2. Gue 2 sama. Gue 2-1 Arsenal. Player to watch. Gua udah pasti striker yang tidak akan flop. Itik-itik. 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 Oke. Lu? Gua Jago loh, easy kita lah. game. Hah? Easy lah. Kalau gua player to watch bukan buat di pantai, buat Oh, di di hate head watch. watch. Iya. Eze. 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 Eze langsung main nih. Ya enggak, kemungkinan besar enggak ada opsi. Kemungkinan. Dan dia seminggu kan. Seminggu tuh biasanya langsung main. Iya. Lu. Kalau gua lebih ke Kerkes. Kerkes anjing terus tiap minggu Kerkes. Ganti gak lu? Gila Rimi ini pemainnya. Enggak Kerkes. Enggak lu tiap Kerkes. minggu anjing. Kerkes. Mau salah lah. Kerkes. Enggak ada dia udah enggak ada mana Enggak, masalah. Florian lah seenggaknya. Kerkes. Siapa tahu gol debut. Ya, kita lihat ya, lebih flop mana Eze sama Florian. Penasaran juga sih. Oh iya, the battle of the flop. Iya. Oke. Oh ya kalau gua Bruno sih flop. Oke, kita lanjut ke liga lain nih, masih banyak liga-liga seru. Ada La Liga yang baru Masih memainkan ada liga lain, Bale? minggu keduanya ya. Sedikit aja, ada Barca akan melawan Rayo Vallecano. Ini menurut gue sih Barca benar-benar harus nunjukin, karena gue balik lagi ngomong ini, bagaimana Real Madrid akan lama-lama menjadi tim yang sangat panas, yang sangat kohesif di bawah Alonso. Jadi menurut gue lawan Rayo ini harusnya tim yang bisa diatasi sama Barcelona ya. Ini harusnya Barcelona bisa menunjukkan performa yang meyakinkan, karena menang itu hal yang sederhana buat Barcelona, tapi dari Hansi Flick dia punya standar yang lebih, di mana Hansi mau pemain itu memberikan 100% di game apapun dalam menit apapun. Jadi harapannya Barcelona bisa menang meyakinkan di game ini. Dan Lamine Yamal yang game kemarin belum ada kontribusi. Game lain kan? Belum ada dia kan? Kalau nggak salah nggak ada. Mancing. Ada asis yang bunuh diri itu. Itu bunuh diri itu dia kan? Kan Iya. dia yang cross terus jadi bunuh diri kan? Iya. Nggak, mudah-mudahan hari di game ini dia bisa memberikan
gol-gol bombastis lagi tuh yang dari luar kayak Arjen Robben. Terus kita ada Atletico Madrid yang game terakhir 2 game belum mendapatkan kemenangan, 1 seri 1 kalah. Seri terakhir lawan Elche dan hari ini menghadapi Alaves. Mudah-mudahan dikasih kemudahan juga nih si Atletico Madrid. Barca gue Rashford, Atletico gue Julian Alvarez. Enggak, game kedua belum kan? Iya. Soalnya Madrid ketemu Mallorca. Ini menarik juga nih. Yang menarik dari Madrid ini TAA sebenarnya. TAA nggak dengar beritanya. Mau dijual Mau Januari. dijual. Ini bener gak sih? Mau Ini dijual atau mau di loan gitu. Serius. dijual ke City lagi. Iya. Ada kemungkinan City yang mau ambil. antara City kalau nggak Liverpool mau ambil lagi, cuma katanya Liverpool udah nolak. Gak mungkin Sorry. sih. Liverpool gak mungkin keluar duit. Udah gak dapat duit keluar duit gak mungkin. Tapi Liverpool. dibanding Frimpong gue mending Yang TAA. gua baca itu malah katanya TAA menjadi penghambatnya Madrid. Iya, gue baca nih. Gue bacain dari Indi Kaila pasti. Indi Kaila kita semua yang itu beritanya bagus-bagus lah. Jangan dikasih tahu. Iya, enggak, BTW gini, ini kayak walaupun dia tebakannya bener semua, tapi bumbu dia tuh banyak banget, Paul. Iya nggak apa-apa seru. Ada Bumbu. tweet-tweet, emang kalau buat kita tuh seru, cuma ada tweet-tweet tuh yang kayak si ini nggak mau makan bareng ini samping-sampingan. Ada Nah, gitu ini sumpak nih. Iya. Ini cuma berita-berita Beda, sumpak eksklusif nih kemarin. Nah, liatin deh sumpah. Ini kemarin ya, eksklusif. Semua orang di dunia nggak mau. Nih, Trent Alexander-Arnold to lose his spot, akan kehilangan tempatnya. Oh iya, Carvajal. Manchester City are now understood to be keeping a close eye. City memantau situasinya Trent. Pecah sampai ke situ. Real Madrid bisa mendapatkan instant profit 55 juta pounds jika dijual Januari. Kalau nggak kayak Bahlul banget TAA ini udah disuruh bertahan. Jika Trent betul-betul kehilangan tempatnya, City akan memberikan penawaran sensasional di bulan Januari. Aneh pakai keluar. Itu kalau sudah nafsu ya kan, sudah pindah Gagal baru itu. menyesal. Iya. Nah, Menyesal lu datangnya lu terakhir. jadi fans City, fans Liverpool mau menerima dia balik nggak? Enggak. Enggak. Harga diri bos, harga diri Bah, tim. lu tau gak? Apaan sih Rim? Apaan sih dia cabut karena kontrak? Dia kontraknya habis. Gini Nggak, loh. apa Fans sih? lain ini nggak bisa ngertiin kita sebagai fans Liverpool, paham nggak? sih? Apa? Kenapa? Gini Rim. Coba biar dia kasih pendapat. Lu mau Kan nggak udah berapa menerima? kali? Lu ceritain 1 menit kenapa lu nggak menerima Trent balik? Nggak usah yang dia bilang mau perpanjang kontrak itu udah ketahuan hoax. Jadi nggak usah lu tambah-tambahin. Ketahuan hoax. Iya, udah di bank gitu. Nggak ada. Ngaco orang udah dibilang, udah banyak banget yang bilang itu hoax. Enggak Rim. Dia bener mau perpanjang kontrak di tahun 2001. Tahu? 21 anjing. 2021. Min zaman. Gue baru lahir. 2021. Kenapa nggak mau perpanjang? Nggak mau terima Trent? Ya itu gara-gara menurut gua lu sudah perlakuan lu ke Liverpool tuh kayak gitu banget. tau gak sih? Apa? Kasih tau gue dong. Nggak, dia tetap main sampai akhir season. Dia tetap main sampai menang Premier League. Dia tetap fight ya. Dia tetap fight di situ ya. Iya. Dia nggak mau main. Nggak, Nggak mau. intinya sederhana Rim. Dia nggak mau perpanjang kontrak. Udah. Iya. Iya. Dia udah. Ini pemain Udah menang, muda. udah dikasih sama Trent Premier League 2, Champions League 1 nih. Udah nih, Trent udah ngebantu di situ. Udah dong, gue pengen main di luar nggak boleh. Boleh. Rim, tapi Ini kan pertanyaannya bukan boleh dimain di luar apa enggak. Lu mau nerima dia balik apa enggak? Ya enggak. Pertanyaannya kan itu. Iya. enggak, sekarang Dia- gini kita contoh. Contoh. Lu MU punya pemain akademi. Siapa ini? Bagus banget. Ya contoh, punya pemain akademi bagus banget. Di situ dia akan menjadi kapten. Terus tiba-tiba dia keluar secara free Rim. Apa enggak emosi Rim? Kalau 10 salah pikir juta. salah di 10 juta. 10 juta itu kan karena dipaksa kecewa. Ya itu harganya Bruno Fernandes. Ini seorang TAA. Enggak, gua enggak nerima. Off cam gue kencingin. Gua minum. Ya udah itulah yang terjadi sama Madrid dan Madrid akan menghadapi Mallorca dan gue yakin 3 BTW poin lagi. BTW Madrid terlalu rigid menurut gue. Alonso nggak begitu eksplosifin pemainnya, dikasih kebebasan, kreativitinya nggak ada. Jadi menurut gue akan sedikit jadi problem untuk di season kedepannya. Walaupun walaupun I bagus. back to differ bro. Gue ngerasa ini I tim beg to bakal. differ. Iya. Lihat Paul, nonton matchnya. Dari match Nggak ke match. nonton nih. Nonton. Nonton. Dari match ke match akan lebih baik mereka. Nggak, individual kreativitinya itu nggak Dan ada. dia berani menempatkan Mbappe sebagai main man. Betul, cuman it's too rigid. Untuk lo punya pemain se-eksplosif itu, se-individual kreativitinya sebagus itu, lu bener-bener nunjukin kalau misalnya sistem lo harus segitunya. Lo ngelawan Barca kayak begitu, once your system does not work, you will be doomed. Ya kita lihat lah. Tapi Kalau menurut gua pendapat malah- sederhana gue, ini tim
trajektorinya, bagaimana performanya, cara dia main, ini masih muda banget, Iya. masih early banget, tambah lama liga tambah gila nih tim. Betul, gue setuju. Gue berharap individual creativity-nya sama eksplosifnya itu dikeluarin. Karena sejauh ini sama sekali nggak dikeluarin. Mungkin- Bener-bener semuanya mungkin- ini full dari posisinya. Nggak, lu mungkin Dan kita melihat sebuah Real Madrid itu mungkin lu ngelihatnya rigid karena tadi belum ke expose semua. Tapi kalau gua ngelihat cara dia movement passingnya di midfield itu menurut gua agak fluid, Rem. Cuman dua hal yang harus diimprove sama Madrid adalah tadi wing play, karena menurut gua mereka belum maksimalin tuh sisi kiri, sisi kanannya. Banyak gol-gol itu dari kesalahan individu defense lawan, habis itu dia langsung counter direct dan terjadi gol. Contoh kemarin gol-gol lawan Oviedo begitu semua. Kalau dia udah bisa maksimalin wing play-nya dan lebih banyak creativity di box, gue yakin kita akan lihat fluiditasnya. Karena kalau lihat Alonso Leverkusen itu dia nggak rigid, dia sangat fleksibel, dan itu yang mau diterapin Alonso ke Madrid. Cuman emang ya pelan-pelan. Alonso Leverkusen even lu ngopernya pun dikasih lu harus kesini sampai Alonso turun tangan. Iya, tapi lu jadi pas diaplikasiin ke lapangan, kita sebagai yang nonton itu nggak rigid. Mungkin aplikatif di trainingnya rigid, tapi setelah kita tonton di lapangan, Leverkusen tuh bukan tim yang rigid. Orang movementnya muter semua. Beda, Mat. Beda konsep. Dan lo harus perhatiin bagaimana bukan debutan aja ya, tapi pemain-pemain yang bukan menjadi pemain kunci, tapi menjadi pemain kunci sekarang. Carrera, pemain yang cukup muda, bisa memiliki peran yang gitu besar sekarang sebagai level. Ya Carreras. Carrera apa Carreras sih? Alvaro Carreras. Carreras Iya, di left back yang sekarang menjadi pemain kunci. Yes. Arda Güler yang sebenarnya cenderung nggak dipakai zaman Ancelotti, sekarang jadi pemain kunci. Terus belum lagi Heisen yang sempat shaky di CWC, tampil apik 2 game. Terus ada juga Mas Tantuono yang akhirnya bermain kemarin. Jadi menurut gue ini tim di jalan yang benar. Iya. Dan menurut gue ini warna baru Madrid dengan Mbappe dan berani Cadangin Vini. Itu menurut gue udah statement. Ya it takes dari time lah buat tim yang Alonso. nggak terbiasa pakai sistem, habis itu sekarang dengan Alonso pakai sistem, jadi ya emang take time saja. Jadi menurut lu secara tidak langsung Ancelotti emang Ancelotti tidak punya bukan sistem. tersistematis seperti pelatih-pelatih modern. Dia ada sistemnya tapi tidak tersistematis seperti pelatih-pelatih modern. Paling itu sih dari La Liga. Di Serie A juga banyak tim yang lagi ngejar poin karena di game week 1 ada yang kepleset seperti Milan, kepleset sama Cremonese. Besok akan menghadapi Lecce. Baca gimana sih, Pak? Lecce. Harusnya sih Milan dengan engkungkunya ya, dengan balon merahnya engkungku. Apakah engkungku main kita nggak tahu, tapi harusnya Milan bisa unggul di game ini. Terus ada Inter Milan juga akan lawan Udinese. Inter Milan terakhir menang 5-0. Harusnya apakah dia bisa memberikan performa yang menggila juga lawan Udinese bersama Cifu. Lalu ada Napoli dengan duo Scott McTominay dan Kevin De Bruyne, 2 bintang Premier League dari Manchester. Reigning champion menghadapi Cagliari. Terus ada Juve menghadapi away ke Genoa. BTW Igor Tudor jago loh guys. Igor Tudor jago. Bukan jago sih, paling nggak better dari Thiago Motta ya so far ya. Better ya daripada Thiago Motta. Igor Tudor makanya Jangan lupa ada Como yang akan melawan Bologna. Ini tim saya di Serie A, Como till I die, Como since I die. Salah. Como since I Bismillah amin. apa sih? Udah amin. Since I born. Como till I die, I'm Como till I die. I'm sure I am. Fabregas sudah legenda Chelsea. Oh ya. Tahu. Gila-gilaan Komo. kok. Ya udah, itu gagal aja guys Fabregas. untuk preview game week minggu ini. Coba terus kalau mau komen pertandingan mana yang menurut kalian paling seru. Kalau dari gue sih yang paling nomor 1 Liverpool Arsenal, sama yang kedua Spurs Bournemouth, karena itu kekalahan Spurs pertama. Gue sih MU Burnley ya. Iya kayaknya 2 papan bawah bersaing kayak asik nih. Kalau saya Arsenal Liverpool dan Como Bologna. Como till I die. Mantap. Nonton. Ya udah. Nonton, bro. Gue Lel Atas, Ali, Basya dan Karim undur diri. Kita ketemu di episode Wait. Jangan lupa follow Bapak JS. Ya. Road to 10K. Lu pada gak dengerin gue anjing.
Road to @papai.js. @papai.js di Instagram. Road to 10K without posting. Terus kalian komen di setiap fotonya. Sudah follow kakak Papai? Iya, Oke? sudah follow, tag gua bakal reply. Semua tiap lu komen, siapapun akan di-reply sama gua Mali. Ya. Oke? foto. Kalau 10K, Papai jadi konten kreator langsung. Oke, Oke. siap. Thank you. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.